kesempatan pada kali ini. Kita presentasi laporan aktualisasi kali ini oleh Pak Reza. Namun sebelumnya saya sapa dulu Ibu Intan. Selamat bergabung. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang ya. Selamat siang Pak Uli. Ya, selamat bergabung. Terima kasih kami ucapkan bahwa Ibu telah meluangkan waktunya. Waktu libur telah disita sebentar saja ya untuk mendampingi Pak Reza dalam rangka pelaksanaan seminar kali ini. Ya. Baik Reza, sebentar nanti dipresentasikan itu cukup identitas saja, kemudian langsung kepada kegiatan. Kegiatan itu bacakan saja kegiatannya, tahapan kegiatan dan outputnya. Terakhir rencana tindak lanjut. Itu Pak Reza ya. Baik, 15 menit diberi kesempatan. Silakan di share screen kemudian direkam. Silakan Pak Reza, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arhan Firdaus selaku penguji, Pak Munif selaku coach, dan Ibu Intan Bernika Todama selaku mentor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar hasil pelaksanaan aktualisasi yang telah saya lakukan selama masa habituasi yang berjudul optimalisasi pemahaman wajib pajak yang menggunakan alat perekam pajak untuk meningkatkan ketaatan pembayaran pajak melalui sosialisasi di wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Ya, untuk kegiatannya, yang pertama itu melakukan persiapan awal sosialisasi. Kegiatan ini berkaitan dengan whole of government, yaitu melakukan konsultasi dan kolaborasi kepada mentor dan pimpinan, dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah, dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan terkait rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Untuk manfaat kegiatan ini sendiri, berkontribusi terhadap misi kelima Pemda, yaitu meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Manfaat lainnya yaitu memberikan penguatan terhadap nilai organisasi, profesionalisme, dan etos kerja. Tahapan Kontribusi pertama, dan penguatan nilai tidak usah ya, Pak Reza. Ya. Cukup di Untuk tahapan pertama pada kegiatan 1 yaitu menyiapkan bahan konsultasi. Bahan konsultasi ini disiapkan sendiri oleh penulis, yaitu dengan membuat lembar konsultasi. Selanjutnya, dalam tahapan kegiatan ini tercermin nilai tanggung jawab, akuntabilitas, di mana bahan konsultasi ini harus disiapkan dengan baik secara cermat untuk nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan mentor dan tahapan konsultasi untuk mendapatkan persetujuan. Analisis dampaknya, jika dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini penulis tidak mengaktualisasikan nilai dasar proficiency, yaitu tanggung jawab, maka bahan untuk melakukan konsultasi tidak efektif karena tidak adanya tanggung jawab dalam melaksanakannya. Untuk hasilnya sendiri, tersedianya bahan konsultasi. Analisis dampak bisa juga ya, Riza ya? Oh iya Pak. Untuk tahapan kedua yaitu melakukan konsultasi dan melaporkan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Konsultasi ini dilakukan di ruangan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Morowali Utara. Rancangan dilaporkan dengan menjelaskan isu yang ditemukan dalam instansi, kemudian isu yang dipilih berdasarkan hasil analisis, gagasan inovatif yang dibuat, kegiatan serta tahapan kegiatan dan jadwal kegiatan dalam pelaksanaannya. Untuk tahapan ini tercermin nilai integritas, yaitu kesesuaian antara konsep rancangan yang disampaikan dengan tindakan yang akan dilakukan. Rancangan juga dilaporkan secara transparan dari isu yang ditemukan sampai gagasan yang akan dilakukan untuk mengatasi isu tersebut. Untuk hasilnya sendiri, tersampaikannya informasi terkait rancangan aktualisasi. Tahapan ketiga yaitu meminta persetujuan dari mentor dan kepala badan terkait rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatan ini dilakukan setelah melakukan konsultasi dan melaporkan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan.
yaitu lembaran konsultasi kemudian diberikan untuk ditandatangani oleh mentor dan kepala badan sebagai bukti telah dilakukannya konsultasi dan disetujuinya rancangan aktualisasi. Dalam tahapan kegiatan ini, nilai yang diimplementasikan yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, di mana dalam meminta persetujuan ini terjalin komunikasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan. Untuk hasilnya sendiri, yaitu tersedianya lembar persetujuan. Lanjut. Di kegiatan kedua ini adalah perencanaan sosialisasi. Tahapan pertama, membuat surat pengajuan kerjasama sosialisasi yang ditujukan kepada Kepala Satuan Pol PP dan Damkar Daerah Kabupaten Morowali Utara. Tahapan kegiatan ini mencerminkan nilai tanggung jawab akuntabilitas, di mana penulis bertanggung jawab dalam pembuatan surat, tersusunnya surat dengan baik dan tersampaikannya surat. Selanjutnya, tahapan kegiatan ini juga mencerminkan nilai membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, di mana untuk menyusun surat harus didasari dengan keahlian agar tiap komponen dalam surat dapat dimuat dengan jelas dan benar, tidak adanya kesalahan dalam penulisan surat, dan informasi di dalam disusun baik agar dapat tersampaikannya pesan dari surat tersebut. Untuk hasilnya sendiri adalah tersedianya surat rapat koordinasi kerjasama sosialisasi. Tahapan kedua yaitu menyiapkan regulasi dan aturan terkait tentang pajak daerah. Pada tahapan ini tercermin nilai kejelasan target akuntabilitas, yaitu dengan disiapkannya aturan terkait pajak daerah bertujuan untuk dibagikan kepada wajib pajak sebagai pegangan untuk mereka, agar wajib pajak mengetahui informasi tentang pajak dan juga aturan lainnya seperti sanksi apabila tidak membayar pajak. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan ketaatan pembayaran pajak. Untuk hasilnya sendiri, tersedianya regulasi atau aturan terkait pajak daerah, yaitu Permen Nomor 14 Tahun 2015 tentang pajak daerah. Tahapan ketiga yaitu menyusun materi sosialisasi. Pada tahapan kegiatan ini tercermin nilai inovatif, yaitu materi disusun dengan sebuah inovasi yang berbeda dari kegiatan sosialisasi sebelumnya, dengan tujuan terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan lebih baik agar ketaatan pembayaran pajak dapat meningkat. Di tahapan kegiatan ini juga tercermin nilai kerja keras anti korupsi, di mana penyusunan materi sosialisasi ini dilakukan dengan cermat dan teliti, di mana membutuhkan usaha atau kerja keras dalam penyusunannya agar materi dapat tersusun dengan baik guna pencapaian hasil sosialisasi yang baik. Untuk hasilnya sendiri tersedianya materi sosialisasi. Lanjut ke kegiatan 3 yaitu melakukan koordinasi dengan pihak internal dan pihak eksternal. Tahapan pertama, menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan koordinasi gabungan antara pihak internal dan pihak eksternal yang terkait. Dalam tahapan kegiatan ini tercermin nilai tanggung jawab, di mana tempat pelaksanaan harus dijamin kebersihannya agar pelaksanaan rapat koordinasi dapat berjalan dengan lancar. Untuk hasilnya sendiri tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan sosialisasi. Selanjutnya tahapan kedua melaksanakan rapat koordinasi dengan pejabat internal terkait di Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Pol PP dan Damkar Daerah. Dalam tahapan kegiatan ini tercermin nilai kerakyatan, nasionalisme, yaitu rapat koordinasi dilakukan dengan mengedepankan musyawarah mufakat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama agar terlaksananya sosialisasi dengan efektif. Juga tercermin nilai menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, yaitu dalam koordinasi perlu untuk saling menghargai dalam hal konsultasi dan berdiskusi agar terjalinnya komunikasi yang baik dan efektif. Untuk hasilnya sendiri terlaksananya rapat koordinasi. Selanjutnya tahapan ketiga, pembentukan tim kerja sosialisasi ketaatan wajib pajak. Dalam tahapan kegiatan ini, nilai yang diimplementasikan yaitu persatuan nasionalisme, di mana pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan sosialisasi ketaatan wajib pajak ini mencerminkan persatuan antara dua instansi, Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Pol PP dan Damkar Daerah. Selanjutnya juga tercermin nilai membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, yaitu tim kerja pelaksanaan sosialisasi disusun dengan cermat, dengan melihat kecakapan dan kemampuan tim dalam melaksanakan sosialisasi,
di mana nama tersebut dicantumkan ke dalam SK beserta peran yang diambil dalam tim kerja pelaksanaan sosialisasi. Outputnya adalah terbentuknya tim sosialisasi. Selanjutnya kegiatan keempat yaitu pelaksanaan sosialisasi. Tahapan pertama, menyiapkan bahan sosialisasi. Dalam tahapan kegiatan ini tercermin nilai tanggung jawab, di mana semua dokumen yang diperlukan untuk kegiatan sosialisasi harus dijamin ketersediaannya untuk pelaksanaan sosialisasi. Untuk hasilnya sendiri tersedianya bahan untuk melaksanakan sosialisasi. Tahapan kedua, melaksanakan sosialisasi tentang ketaatan wajib pajak bersama Satuan Pol PP dan Damkar daerah kepada wajib pajak. Untuk sosialisasi ketaatan wajib pajak ini dilakukan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia dan Kecamatan Lembo. Kegiatan sosialisasi ini terfokus pada wajib pajak hotel dan restoran yang memiliki alat rekam pajak. Sosialisasi dilakukan secara door to door, yaitu mengunjungi langsung ke hotel, ke wajib pajak hotel, dan ke wajib pajak restoran pada 2 kecamatan tersebut untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak. Dalam tahun kegiatan ini tercermin nilai memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan program pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada wajib pajak atau masyarakat untuk memahami tentang pajak dan meningkatkan kesadarannya dalam pembayaran pajak. Selanjutnya, nilai yang kedua itu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, yaitu kegiatan sosialisasi ini memberikan layanan kepada masyarakat berupa informasi agar masyarakat atau wajib pajak dapat memahami dengan baik tentang pajak daerah. Selanjutnya, tahapan ketiga, membagikan peraturan daerah tentang pajak daerah kepada wajib pajak. Setelah melaksanakan sosialisasi ini, selanjutnya dibagikan peraturan daerah ini kepada wajib pajak. Pembagian perda ini merupakan aksi yang dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak memahami tentang aturan perpajakan daerah, terutama pajak yang dipungut kepada wajib pajak tersebut. Dalam tahapan kegiatan ini tercermin nilai kerakyatan, yaitu pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dan Satpol PP Damkar daerah bersama-sama turun ke masyarakat untuk menyampaikan informasi dengan tujuan untuk kepentingan daerah Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya tercermin nilai inovatif. Langkah yang diambil untuk membagikan perda ini tentang perpajakan merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan ketaatan dan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak. Untuk hasilnya sendiri adalah tersedianya perda sebagai pegangan untuk wajib pajak. Selanjutnya kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan sosialisasi. Tahapan pertama berdiskusi dengan tim terkait hasil sosialisasi. Dalam tahapan kegiatan ini tercermin nilai persatuan, yaitu tim kerja pelaksanaan sosialisasi bersama-sama untuk menyatukan pendapat dan berdiskusi terkait pelaksanaan sosialisasi untuk efektivitas kegiatan sosialisasi selanjutnya. Nggak usah ada penjelasan terkait nilainya ya. Oh Langsung iya. aja ya. Terus untuk hasilnya yaitu terwujudnya kesepakatan terkait evaluasi. Tahapan kedua yaitu membuat laporan hasil evaluasi. Dalam tahapan kegiatan ini dicatat semua pelaksanaan kegiatan sosialisasi dituangkan ke dalam bentuk laporan hasil evaluasi. Untuk hasilnya tersendiri tersedianya laporan hasil evaluasi. Selanjutnya tahapan yang ketiga melaporkan hasil sosialisasi. Setelah berdiskusi dan membuat laporan evaluasi, kemudian dilaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Satuan Pol PP dan Damkar daerah terkait pelaksanaan sosialisasi yang dibuat. Selain itu, pada tahapan ini juga dilakukan penandatanganan MOU sebagai bentuk kerjasama antara dua instansi ini untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan penegakan peraturan daerah.
Untuk kesimpulannya sendiri, dari hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Oh iya, untuk rencana tindak lanjutnya Pak, saya bisa bacakan saja karena saya tidak masukkan di Pak. Ya, dibacakan jangan Pak. Baik, Pak. Untuk rencana tindak lanjut, MOU atau perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dua kepala instansi merupakan bentuk atau aksi awal dari rencana tindak lanjut kegiatan aktualisasi yang nantinya akan dilakukan secara terus-menerus. Sosialisasi ketatan wajib pajak ini tidak berhenti pada saat pelaksanaan aktualisasi saja atau untuk kebutuhan aktualisasi, karena melihat kondisi sekarang ketaatan wajib pajak masih tergolong kurang, maka akan terus dilakukan sosialisasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan. Kegiatan sosialisasi akan dilakukan lebih optimal lagi. Selanjutnya, inovasi masih terdapat beberapa isu yang terjadi di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke Utara dan dibutuhkan tindak lanjut atau aksi untuk menangani isu tersebut, yaitu belum terlaksananya fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak serta belum optimalnya proses penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. Untuk inovasi yang akan dilakukan, yaitu selanjutnya harus dibuat standar operasional prosedur yang mengatur tentang pelaksanaan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. Dengan adanya aturan yang mengikat serta tata cara pelaksanaan, maka hal tersebut dapat menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Stop share-nya saja Pak Reza. Oke deh. Terima kasih Pak Reza telah mempresentasikan laporan aktualisasinya. Kita ke Ibu Intan selaku mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap laporan Pak Reza. Itu silakan 5 menit maksimal Ibu Intan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Arhan Firdaus sebagai penguji saat ini. Selamat siang Pak. Yang saya hormati pula Bapak Muis sebagai coach dan juga Pak Taufan sebagai host pada siang hari ini, dan tentunya yang saya sangat banggakan Bapak Reza yang menjadi peserta dalam kegiatan Latsar yang hari ini melaksanakan ujian. Terima kasih. Pertama-tama sebagai mentor, saya sangat bangga sekali terhadap Saudara Reza, di mana dalam proses penyelesaian aktualisasi ini memang saya melihat sangat antusias sekali, benar-benar sangat bertanggung jawab, dan hal yang sudah dilakukan ini merupakan sesuatu yang memberi nilai positif untuk secara khusus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke Utara dalam kinerja, sehingga kedepannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran. Nah, ini kemarin lebih titik beratnya pada wajib pajak yang menggunakan alat rekam, di mana selama pemantauan kami dalam masa, kebetulan saya sampaikan lagi, saya sebagai Kasubdit Penagihan terkadang mengalami kendala di mana dalam ketaatan tingkat kejujuran dalam melaporkan pajak itu masih sangat minim sekali, sehingga kemarin dalam kegiatan aktualisasi ini Saudara Reza sudah berupaya untuk bisa membangun kerjasama dengan pihak Satuan Polisi Pamung Praja, dalam hal ini sebagai penegak perda, sehingga telah melakukan sosialisasi di 10 titik di 2 kecamatan, dan itu sudah terlaksana dengan sangat baik Pak, sehingga terjadi kesepakatan bahwa untuk pelaksanaan jangka menengah dan jangka panjang itu akan terus dilakukan dan sangat disupport oleh dari pihak Satuan Polisi Pamung Praja, sehingga dalam harapan kami untuk kedepannya isu-isu yang masih ada dapat segera lagi kami tindak lanjuti dalam rangka untuk pencapaian peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Merauke Utara ini. Demikian dari saya Pak, terima kasih, selamat siang. Siang, terima kasih banyak Ibu Intan ya, dukungannya luar biasa ya, dengan harapan-harapannya kepada Pak Reza untuk menindaklanjuti lebih banyak lagi ya instansi yang bisa ditemui ya, atau apa sasaran-sasaran daripada pelaksanaan tugas. Baik, kita ke Pak Arhan selaku penguji kita pada siang hari ini. Begitu, disilakan Pak Reza untuk menyiapkan alat tulisnya ya, direkam, dicatat ya. Silakan Pak Arhan selaku penguji kita.
Baik, terima kasih banyak Pak Mus selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor, Bu Intan Bernika Todama sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mendampingi Pak Reza dalam seminar aktualisasi ini. Tadi sudah memberikan penguatan atau testimoni terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan selama kurang lebih 30 hari. Dan terima kasih atas kontribusi yang Ibu berikan terkait dengan saran masukan, dukungan, dan persetujuan dari kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga kegiatan dan tahapannya sudah berhasil 100%. Kami tetap berharap kepada Ibu Mentor selaku atasan langsung terus membimbing, mengarahkan Pak Reza agar kedepannya jauh lebih baik lagi dan bisa menjadi ASN yang profesional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Ibu Mentor selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan kemudahan dalam setiap pekerjaannya sehari-hari. Amin. Untuk Pak Reza, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi ya selama kurang lebih 30 hari. Dan ada sedikit catatan saran dari saya terkait dengan kesempurnaan laporan ini, mohon dicatat dan nanti juga bisa dilihat di kolab jarnya. Yang pertama berkaitan dengan kata pengantar, again. Iya Pak, Lagi saya dan lagi. dapat informasi dari teman-teman. Saya lupa tahu. Sudah dapat informasi kan? Iya, siap. Nih semua unsur sudah masuk. Ya, pengujinya tidak dimasukkan. Mulai dari Pak Bupati, BKPSDM, BPSDM, mentor, coach sudah masuk. Pengujinya tidak dimasukkan. Kayaknya tidak butuh penguji ya. Bukan. Lumayan nilai dari saya 50 Pak Reza. 50%. Ya. Di rancangan 20%, di aktualisasi 30%, 50%. Nih, kayaknya tidak butuh nilai dari saya ini. Oke. Siap salah katanya, Kemudian Pak. lembar persetujuan mentor itu dimasukkan di dalam lampiran karena itu ada dalam output tahapan kegiatan Bapak. Dan di dalam sub indikator terbaru dari penguji itu wajib ada persetujuan dari mentor. Karena itu merupakan satu bagian poin penilaian penting dalam laporan peserta. Kemudian dalam tahapan itu ada membuat materi sosialisasi. Materinya seperti apa, itu dimasukkan di dalam lampiran, Pak Reza. Kemudian rencana tindak lanjut itu buat poin per poin, jangan dinarasikan. Apa-apa saja yang menjadi rencana tindak lanjut. Ya, ini wajib pajak ini merupakan PAD juga ini. Ini banyak sekali peserta yang mengangkat terkait dengan PAD. Ini lumayan buat pembangunan kabupaten ya, pajak ini. Karena banyak yang kadang mengabaikan pajak. Ya, banyak pelaku-pelaku usaha itu mengabaikan ini. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan di rencana tindak lanjut. Memperbarui data, kemudian terus mensosialisasikan. Sosialisasi itu bukan cuma setahun sekali, 2 tahun sekali, bukan. Bahkan kita bisa mensosialisasikan per bulan, per triwulan. Semakin banyak kita melakukan sosialisasi, pelaku-pelaku usaha ini akan patuh akan pajak. Ya. Kemudian lembar konsultasi coach berikan tanggal. Ya. Kemudian hasil rekap kuesioner. Di rekap kuesionernya hasilnya itu ditampilkan di dalam lampiran. Kemudian selanjutnya kemarin di rancangan sudah saya sarankan untuk memasukkan rencana aksi bela negara. Saya berharap ada dokumentasinya. Ya, itu dimasukkan juga di dalam lampiran. Biasanya peserta itu bilang ada Pak, tapi saya lupa. Itu sama saja tidak ada. Catat ya. Ya, jangan sampai tidak dimasukkan di dalam lampiran Pak Reza. Kemudian masukkan catatan-catatan saya selaku penguji baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi ini sebagai bukti atas perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang kita lakukan dalam laporannya. Ya, supaya kita punya bukti juga bahwa saya juga ada terlibat dalam pengujian dan memberikan saran masukan.
Tapi alhamdulillahnya nama saya tidak ada di dalam kata pengantar, catatan saya tidak ada. Lampirkan Kayaknya betul-betul dalam tidak yang dapat nilai dari saya nih, Pak Reza ini. di catatan pengujian Kak, di laporan itu saya lampirkan. Oh, oke. Ada. Nanti dilampirkan ya. Ada. Ada sayang, ada. Itu saja jawaban dari peserta. Ada saya. Pak Reza, Ya, Pak. ini bukan akhir dari aktualisasi. Ini adalah tahap bagaimana kita melatih diri, bagaimana beraktualisasi, menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, bagaimana kita memecahkan sebuah masalah, permasalahan isu-isu yang ada di unit organisasi kita. Ya, aktualisasi sebenarnya itu ada pada saat Pak Reza kembali bekerja. Ya, kemudian di setiap pekerjaan itu ada tahapan-tahapan. Di setiap tahapan itu kita harus menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN, bukan hanya di pelatihan saja, tapi ini adalah modal dasar kita menjadi seorang ASN. Ya. Kemudian teruslah buat inovasi-inovasi kemudian dalam setiap pekerjaan Pak Reza. Yang paling penting adalah bantu pekerjaan dari mentornya. Terkadang banyak staf yang hanya duduk manis di depan laptop atau perangkatnya, menunggu perintah atau pekerjaan dari atasan. Mestinya kita lebih hiperaktif, lebih bisa melihat peluang. Apalagi kalau kita punya tusi masing-masing, itu tidak ada pekerjaan yang harus menunggu perintah. Ya, tapi kita harus inisiatif mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita di kantor. Kebanyakan ASN itu hanya duduk manis saja di depan meja kerjanya, melihat komputernya, main Onet, main Zuma, WA tidak jelas, ya. Jadi kemarin saya juga ikut pelatihan di mana ada pekerjaan-pekerjaan yang harus didahulukan. Ada yang namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu penting dan mendesak. Kuadran 2 itu penting tapi tidak mendesak. Nah, inilah pekerjaan kita yang sehari-hari yang harus kita selesaikan di kuadran 2. Di kuadran 1 tidak penting tapi mendesak. Di kuadran 4 itu tidak penting, tidak mendesak. Nah, itulah yang banyak dilakukan. Main game, menonton pada saat waktu kerja, duduk-duduk santai. Ya, jadi kita harus mementingkan kuadran 2 dan kuadran 1. Kuadran 1 itu kadang perintah yang mendesak dari atasan. Pak Reza tolong buat surat. Ya, seperti itu biasanya perintah dari atasan itu termasuk dari kuadran 1. Jangan lagi melihat, wah ini atasan saya kok buat surat, ini kan pekerjaan saya. Seperti itu. Ya. Jadi atasan itu biasanya hanya mengontrol, mengawasi, mengarahkan. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu harus dilakukan oleh staf atau pelaksana. Oke, kemudian Pak Reza jadilah ASN yang profesional, tangguh, tidak mudah putus asa, terus semangat. Hal-hal kecil itu, batu-batu kerikil biasa terjadi di dalam pekerjaan. Jadi enjoy saja. Dimarahin atasan, diperintah atasan, itu biasa. Kalau dimarah atasan itu berarti atasan kita masih memperhatikan kita. Ditegur karena salah itu biasa. Salah itu biasa. Yang tidak biasa itu mengulang kesalahan. Kita terus belajar dari kesalahan. Intinya jangan mengulang kesalahan yang sama. Itu yang betul-betul masuk di lubang buaya. Kemudian tali silaturahim ini jangan putus sampai sini. Mungkin suatu saat kami akan berkunjung di unit-unit organisasi, melakukan monitoring dan evaluasi, melihat kinerja RTL, kemudian sikap perilaku dari peserta yang sudah dihasilkan oleh BPSDM, alumni-alumni BPSDM yang bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Morowali Utara. Ya, mungkin suatu saat nanti. Jadi jangan kaget-kaget. Nanti kalau saya langsung yang turun berkaitan dengan sikap perilaku, kalau saya dapati hanya duduk-duduk manis di meja, itu tanpa perintah dari atasan, saya langsung push up di tempat alumni dari kami. Ya, jadi tolong jangan hanya di pelatihan, tapi betul-betul diterapkan menjadi seorang ASN. Sekian dari saya.
selamat bekerja, selamat meniti karir, dan mudah-mudahan nilai yang didapatkan bisa mencapai kelulusan dan segera menghapus C-nya. Welcome to ASN. Selamat datang di ASN. Ya, sekian dari saya kembalikan pada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Penguji ya. Catatan itu Pak Reza ya, catatan Iya, tadi. Ya, apa semua masukan dari penguji tolong dilengkapi karena kalau tidak lengkapi itu tentu penguji tidak akan tanda tangan. Terpaksa kami harus undang kita orang ke Morowali situ ujian ulang gitu. Harus perbaiki ya, langsung perbaiki ya Pak Reza ya. Baik, terima kasih saya sapa kembali Bu Intan. Terima kasih banyak telah berkesempatan ya meluangkan waktunya walaupun hari ini mungkin hari libur ya dapat mendampingi Pak Reza kali ini. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Tovan. Silakan Pak Tovan. banyak Pak. Ya, mute-nya Pak. Mic-nya Pak Tovan. Terima kasih banyak Pak Muiz dan Pak Arhan atas catatan, masukan, dan evaluasi yang sudah diberikan untuk laporan aktualisasi dari Pak Reza Palevi. Mungkin dan ada satu mungkin yang saya mungkin karena di sini Pak Reza dan Ibu Intan dari Badan Pendapatan, sedikit mungkin Pak Muiz dan Pak Arhan, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa situasi di tahun depan itu mengenai pembahasan rancangan undang-undang HKPD, Bu. Jadi hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi di situ kemungkinan dana-dana transfer itu akan dikurangi, termasuk DAK dan DAU. Jadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu mencoba untuk pelatihan-pelatihan mengenai kebijakan-kebijakan fiskal daerah, termasuk kemandirian dengan tujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Jadi mungkin nanti teman-teman ketika akhir tahun ini akan turun ke lapangan, itu akan memberikan indeks-indeks pelatihannya, dan mudah-mudahan akan berkunjung juga ke Badan Pendapatan Kabupaten Morowali Utara. Mungkin sekian, mohon maaf Pak Arhan dan Pak Muiz. Saya mungkin ini info dari bidang perencanaan. Jadi mungkin teman-teman yang dari dari unit kerja yang ada di Kabupaten Morowali Utara bisa melirik-lirik nih pelatihan-pelatihan yang bisa kami selenggarakan di BPSDM. Nanti bisa mendapatkan infonya juga dari Pak Tovan ya, Pak Tovan ya. baik. Ini bakal berat nanti tahun depan, apalagi ketika aturan itu sudah turun. Wah, ini banyak sekali yang harus kita benahi lagi nih. Harus kerja keras lagi nih. Ya, apalagi kemandirian fiskal ini, waduh, ini istilahnya cari uang sendiri nih. Cari modal sendiri. Iya. Terima kasih. Silakan Pak Tovan. Baik. Ya, terima kasih banyak untuk khususnya peserta dan mentor Pak Reza Palevi dan Ibu Intan sudah meluangkan waktu untuk mendampingi Pak Reza mengikuti proses ujian laporan aktualisasi pada hari ini. Dan mohon maaf untuk mempersingkat waktu, saya akan meminta Ibu dan Pak Reza bisa lift dari ruangan ujian ini, memberikan kesempatan bagi peserta ujian berikutnya. Baik, ya. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih banyak Ibu Intan, terima kasih banyak Pak Reza. Banyak Farhan, Iya. Pak Penguji, barangkali kita rehat dulu sebentar ya, karena lama nanti masih ada. Baik. Siap. Ya. Informasi
ada perubahan schedule. Tadi permintaan Kode saja nanti saya di WA. siapa? Sarapan dulu, belum sarapan pagi apa? Untuk Ibu Ingrid, mohon maaf tadi ada permintaan Pak Muiz, Pak Arhan untuk mungkin kita skor dulu kegiatan ujian ini sampai jam 1 karena mungkin tadi bocor suaranya Pak Arhan belum sempat sarapan. Saya mohon maaf pada mentor Pak Osrit Gatot dan Pak Lohmeyer yang sudah dari tadi bergabung. Mohon maaf sekali Pak ada perubahan jadwal. Recording in podcast.